Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai students, ketemu lagi di pembelajaran daring dan kali ini kita akan belajar unit 2 yang judulnya adalah We can do it and we will do it. Kita dapat melakukannya dan kita akan melakukannya. In this unit, we will learn yang pertama adalah expression of ability atau ungkapan kemampuan. Yang kedua adalah expression of willingness atau ungkapan kemauan. Kita langsung saja. Yang pertama, expression of ability adalah ungkapan kemampuan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Dalam expression of ability atau ungkapan kemampuan ini, kita menggunakan kata can yang artinya dapat atau bisa. Kita lihat contohnya. Yang pertama, I can climb a tree. Saya dapat atau bisa memanjat sebuah pohon. Jadi can di sini diartikan dapat atau bisa, yang menunjukkan bahwa saya mempunyai kemampuan untuk memanjat sebuah pohon. Makanya di sini dikatakan sebagai ungkapan kemampuan atau expression of ability, ya. Kemudian contoh yang kedua, he can speak English. Dia dapat atau bisa berbicara bahasa Inggris. Yang ketiga, they can play guitar. Mereka dapat atau bisa bermain gitar. Yang keempat, Sandy can make a kite. Sandy dapat atau bisa membuat sebuah layang-layang. Jadi, can di sini yang artinya dapat atau bisa menunjukkan ungkapan kemampuan. Ya, kemudian kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat positif menjadi kalimat negatif dan tanya, ya. Negative and interrogative form. Bentuk negatif dan bentuk tanya. Contohnya, ya. Kalimat positifnya, he can climb a tree. Bagaimana cara merubahnya menjadi kalimat negatif atau bentuk negatif dan bentuk tanya? Kita lihat. Yang pertama kita jadikan menjadi negatif. Iya. Menjadi he cannot atau can't climb a tree. Jadi can-nya di sini ditambahin not menjadi cannot atau disingkat menjadi can't. Ya, yang artinya tidak dapat atau tidak bisa. Ya. He cannot atau can't climb a tree. Dia tidak dapat atau tidak bisa memanjat sebuah pohon. Kemudian kalimat tanya, bagaimana kira-kira? Iya. Kita hanya menggeser can ke depan. Can he climb a tree? Dapatkah atau bisakah dia memanjat sebuah pohon? Kalau jawabannya yes, yes he can. Kalau jawabannya no, iya, no he cannot atau no he can't. Ya, saya kira paham ya. Kemudian kita lihat lagi beberapa contoh. Yang pertama, birds can fly because they have wings. Burung-burung dapat atau bisa terbang karena mereka mempunyai sayap. Jadi kita di sini memakai can. Berarti kalimat positif. We don't have wings, so we cannot fly. Kita tidak mempunyai sayap, so itu artinya sehingga kita cannot tidak bisa fly terbang. Ya, ini kalimat negatif ya, cannot. Kemudian contoh berikutnya, Siti can answer question. Siti dapat menjawab pertanyaan, but she cannot ask questions in English. Tetapi dia cannot ya, tidak bisa ask questions in English. Bertanya di dalam bahasa Inggris. Kemudian contoh berikutnya, we cannot swim across the sea. Kita tidak dapat
atau tidak bisa berenang di laut, but with a boat or a ship we can go to other islands. Tetapi dengan sebuah perahu atau sebuah kapal kita dapat pergi ke pulau lain, ya. Ya, kemudian kita lihat dialog, ya. Yang pertama, ya, anak yang pertama mengatakan, "Benny, can you write the message in English?" Ya, ini berarti kalimat tanya, ya. Can you write? Dapatkah kamu menulis the message in English? Pesan dalam bahasa Inggris? Terus si Benny menjawab, "Yes, I can." Ya, saya dapat atau saya bisa. Kalau no, ya no, I cannot atau no, I can't. Kemudian dialog berikutnya, Siti, can you return the book to the library please? Ya, ini kalimat pertanyaan lagi, ya. Siti, dapatkah kamu mengembalikan buku ke perpustakaan? Tolong. Ya. Jadi ini kalimat pertanyaan yang merupakan permintaan. Kemudian Siti menjawab, "Of course, I can." Nah, di sini Siti tidak menggunakan yes tapi diganti dengan of course. Jadi kita bisa mengganti yes dengan kata of course, yang artinya tentu, ya. Tentu saya bisa. Ya, kemudian yang berikutnya adalah expression of willingness. Ungkapan kemauan, ya. Adalah ungkapan kemauan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Dalam expression of willingness atau ungkapan kemauan, kita bisa menggunakan kata will yang artinya akan atau mau. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. They will borrow some books. Mereka akan atau mau borrow some books, meminjam beberapa buku. Ya, jadi di sini will-nya diartikan akan atau mau. Ya, ini menunjukkan ungkapan kemauan, ya. Kemauan mereka untuk meminjam beberapa buku, ya. Kemudian yang kedua, I will visit your house. Saya akan atau mau mengunjungi rumahmu. Kemudian yang ketiga, she will come to your birthday party. Dia akan datang ke pesta ulang tahunmu. Yang keempat, they will help you. Mereka akan atau mau membantu kamu. Yang kelima, he will buy a new bicycle. Dia akan atau mau membeli sebuah sepeda baru. Ya. Kita lihat bagaimana cara membentuk kalimat positif menjadi kalimat negatif dan tanya, ya. Negative and interrogative form, bentuk negatif dan tanya. Ya, kita lihat contohnya. They will borrow some books. Kalau kita ubah menjadi kalimat negatif, kira-kira bagaimana? Iya, menjadi they will not atau won't borrow some books. Jadi hanya nambahin not setelah will. Nah, will not disingkat menjadi won't. Ya, ini agak berbeda dengan singkatan-singkatan yang lain, ya. Jadi perlu diperhatikan ini. Will not singkatannya adalah won't. Kemudian, bagaimana cara merubahnya menjadi kalimat tanya? Iya, hanya menggeser will ke depan. Will they borrow some books? Akankah mereka meminjam beberapa buku? Kalau pakai yes, yes they will. Kalau pakai no, no they will not. Atau no they won't. Gampang, ya. Kemudian beberapa contoh. Ya, kita lihat yang pertama. My uncle paints his own house.
pamanku mengecat rumahnya sendiri. But when he has time, tetapi ketika dia punya waktu, he will paint our house too. Dia atau beliau akan mengecat rumah kami juga. Ya, di sini he will paint. Will, akan, ya. Berarti di sini kalimat positif, ya. Kemudian the little boy is very spoiled. Anak laki-laki kecil itu sangat manja. He will not stop crying. Dia will not. Ya, ini berarti kalimat negatif, ya. Will-nya tambahin not. Stop crying. Dia tidak akan berhenti menangis before his father, sebelum ayahnya buy him, membelikannya the toys he wants, mainan yang dia inginkan. Contoh berikutnya, my aunt is often angry. Bibiku sering marah with my cousin, dengan saudara sepupuku Rudy. He makes a mess. Dia membuat berantakan. But he will not do the cleaning. Tetapi he will not. Nah, ini will not berarti kalimat negatif, ya. Dia will not, tidak akan atau tidak mau do the cleaning, membersihkan. He will not even clean his own room. Dia will not, tidak mau, even, bahkan. Ya, kita artikan, dia bahkan tidak akan clean his own room, membersihkan ruangannya sendiri. Ya, itu, ya. Kemudian contoh dalam bentuk dialog. Udin, will you come to the meeting? Udin, akankah kamu datang ke pertemuan atau rapat? Yes, I will. Ya, jawabannya yes, I will. Ini kalimat pertanyaan dijawab dengan yes, I will. Kalau no berarti no, I will not, atau no, I won't. Kemudian dialog berikutnya, Benny, will you close the window please? Benny, maukah kamu menutup jendela, tolong? Nah, ini kalimat pertanyaan yang berbentuk permintaan, ya. Kemudian Benny menjawab, certainly sir, I will. Nah, di sini Benny menggantikan yes dengan certainly sir. Certainly artinya tentu. Jadi certainly sir, I will artinya tentu Pak, saya akan. Ya, akan menutup jendela maksudnya, ya. Ya, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. See you on the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.